Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai mempelajari hari ini, silakan rapikan dulu tempat duduknya, ya, dan silakan keluarkan alat tulisnya. Mulai pembelajaran kita hari ini, langkah ini kita berdoa terlebih dahulu. Langsung aja baca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa aja? Banyak, intinya nggak kayak itu. Kenapa itu? Sakit atau apa? Oke, semoga yang tidak hadir hari ini secepatnya bisa hadir kembali, ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan tentang pembelajaran pekan lalu. Pekan lalu kita belajar tentang apa? Konsep ilmu fikih dan ibadah. Betul, konsep ilmu fikih dan ibadah. Ada yang tahu nggak apa itu konsep ilmu fikih dan ibadah? Ada yang tahu konsep ilmu fikih dan ibadah? Ada, lupa. Oke, jadi konsep ilmu fikih itu merupakan hukum-hukum Islam yang terkait yang oleh perbuatan manusia yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Sedangkan ibadah itu merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara perbuatan, ucapan maupun dengan niat. Coba sekarang Ibu minta sebutkan macam-macam ibadah. Yang pertama, sholat, terus yang kedua, sholat tadi yang pertama, yang kedua, baca Al-Quran bisa, lalu zikir, terus apa lagi? Puasa, terus zakat, ada lagi? Haji, haji bila mampu. Nah, di sini pergi haji atau umroh bila mampu. Ada yang tahu nggak kata arti mampu di sini? Ada yang tahu kenapa sih pergi haji atau umroh itu bila mampu? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, nanti pembahasan ini kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai haji dan umroh. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian haji dan umroh, lalu hukum haji dan umroh, syarat wajib haji dan umroh, rukun haji dan umroh, dan tata cara serta wajib haji dan umroh. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum dan ketentuan haji dan umroh melalui kegiatan pembelajaran dan penjelasan guru. Yang kedua,
peserta didik dapat mengidentifikasi syarat wajib, rukun, dan wajib haji serta umroh melalui diskusi kelompok dengan tepat dan sistematis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan lutut dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan contoh penerapan pelaksanaan ibadah haji dalam kehidupan melalui diskusi kelompok dengan baik. Lanjut, kita langsung ke pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian haji dan umroh. Nah, pengertian haji secara bahasa yaitu haji menyengaja atau berniat mengunjungi. Nah, sedangkan secara istilah haji adalah ibadah yang dilakukan niat karena Allah menuju ke Baitullah atau Ka'bah pada bulan haji yaitu Dzulhijjah dengan melaksanakan rukun haji dan umroh. Nah, lalu pengertiannya adalah pengertian umroh secara bahasa yaitu kata umroh berasal dari bahasa Arab yang artinya al-umroh yaitu ziarah atau mengunjungi. Sedangkan secara istilah umroh adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Tapi kalau misalnya umroh ini tidak ada ikatan waktunya, jadi kapan bisa. Nah, perbedaannya antara haji dan umroh itu di waktu aja. Kalau misalnya haji itu pada saat bulan tertentu, pada bulan haji. Sedangkan kalau umroh itu tidak ada ikatan waktu, jadi kapanpun kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, selanjutnya yaitu hukum haji dan hukum umroh. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat yaitu mampu. Nah, dan kewajiban ini berlaku sekali seumur hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatul bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa ba'dahu laqana amina wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, sedangkan umroh itu sama seperti haji, yaitu wajibnya sekali seumur hidup. Sebagaimana haji, jadi sama-sama bagi yang mampu. Selanjutnya yaitu syarat wajib dan umroh. Nah, syarat wajib dan umroh ini sama, ada 5. Sebutin yang pertama. Islam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, oke. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, beragama, jadi yang wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah ini yang beragama Islam saja. Nah, lalu yang kedua yaitu berakal. Nah, tidak wajib haji bagi orang-orang seperti yang gila, bodoh, itu tidak wajib haji karena syarat wajib haji itu hanya untuk orang yang berakal saja. Yang ketiga yaitu balik. Nah, jika ada anak kecil yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu hukumnya sah-sah saja. Tetapi itu hanya dianggap sebagai amalan sunnah. Jadi, jika mereka nanti sudah dewasa, sudah balik, itu mereka wajib mengulanginya kembali. Nah, yang keempat yaitu merdeka. Untuk seorang hamba sahaya seperti budak itu tidak wajib, tetapi jika mereka melaksanakannya itu sah-sah saja. Tapi seperti balik tadi, jika mereka sudah merdeka, udah nggak jadi budak lagi istilahnya, itu wajib diulangi kembali. Nah, yang kelima yaitu mampu. Nah, tadi kan ibu nanya kan di awal, mampu tuh dalam hal apa sih gitu. Nah, mampu di sini yaitu mampu secara finansial yang pertama, kedua mampu secara fisik, keamanan. Nah, karena ibadah haji kan biayanya nggak dikit ya, ibadah haji umroh itu biayanya nggak dikit. Jadi ini tuh bukan yang hanya untuk memaksakan ibadah ini, karena ibadah haji ini untuk orang-orang yang siap finansialnya saja. Jadi tanpa merepotkan orang lain dan keluarganya. Nah, karena Islam sendiri pun tidak memberatkan umatnya. Kayak agama Islam harus pergi haji untuk
agar semuanya ibadahnya terpenuhi, nggak gitu kan? Karena dia mampu itu karena Islam tidak memberatkan umatnya gitu. Dan harus dilihat juga fisiknya, mampu enggak, nanti kecapean enggak, dan juga nggak boleh memaksakan untuk pergi haji sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban lain, itu nggak boleh ya. Selanjutnya yaitu rukun haji dan rukun umroh. Nah, rukun haji adalah beberapa amalan yang wajib dan harus dikerjakan pada saat ibadah haji. Kalau misalnya ada rukun haji yang ketinggalan, misalnya nggak dilaksanakan gitu, itu nggak sah hajinya dan harus diulanginya kembali. Dan rukun haji meliputi yang pertama itu ihram, yang kedua itu wukuf di Arafah, yang ketiga yaitu tawaf ibadah, yang keempat sa'i, yang kelima itu tahallul, dan yang keenam itu tertib. Nah, sedangkan rukun umroh itu sama seperti rukun haji, bedanya rukun haji itu lebih lengkap. Rukun umroh itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Bedanya yaitu nggak ada wukuf di Arafah. Nanti penjelasannya akan dijelasin berbicara. Selanjutnya yaitu ada wajib haji dan wajib umroh. Nah, wajib haji dan wajib umroh ini sama-sama wajib dan harus dilaksanakan. Tetapi jika ketinggalan itu tetap sah, tapi harus diganti, yaitu dengan bayar dam atau bayar denda. Nah, denda itu apa sih? Denda itu bisa menyembelih seekor kambing di sana, dan dagingnya itu dibagikan kepada fakir miskin di sana. Atau bisa juga kalian puasa 10 hari digantinya, 3 harinya di sana dan 7 harinya itu setelah pulang. Nah, bisa juga kalau misalnya nggak mampu itu dengan memberi 6 orang fakir miskin, memberi makan makanan pokok, dan itu ukurannya di Indonesia itu kurang lebih kalau di Indonesia 0,7 kg beras gitu. Nah, wajib haji yang pertama yaitu berihram sesuai miqatnya. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumrah Aqabah. Yang kelima yaitu melontar jumrah Ula Musta Aqabah. Lalu yang keenam yaitu menjauhkan diri dari muharramat ihram. Nah, muharramat ihram itu merupakan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat berihram, seperti mencukur rambut, memakai pewangian, yang laki-laki memakai kerudung kepala, yang perempuan itu memakai cadar atau niqab, pakai sarung tangan, itu nggak boleh. Dan masih banyak lagi. Nah, yang ketujuh yaitu tawaf wada. Sedangkan wajib umroh yang ada dua. Yang pertama yaitu berihram dari miqat. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari muharramat umroh. Nah, muharramat umroh di sini jadi sama seperti muharramat haji. Lalu selanjutnya itu tata cara melaksanakan haji. Yang pertama yaitu ihram dari miqat. Berniat haji ditentukan di miqat setelah mandi sunnah, berwudu, dan memakai pakaian ihram. Oke, sebentar. Nah, yang pertama tadi itu level yang belakang, kan? Yang tadi memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram untuk laki-laki yaitu 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Nah, seperti gambar di sini, cara makainya itu disambungkan dan diselempalkan. Sedangkan untuk perempuan itu pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi nanti saat berihram jika ada perempuan yang memakai niqab, memakai cadar, itu tidak boleh, harus dilepas. Gitu. Memakai sarung tangan juga nggak boleh. Nah, yang selanjutnya itu doa niat haji.
labbaik Allahumma hajjah, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, lalu yang kedua ada wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini merupakan puncaknya haji. Puncaknya haji itu berzikir di Arafah mulai dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Di situ kalian bisa memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir, dan doa-doa yang kalian ingin panjatkan. Lalu selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Nah, ini merupakan menginap atau berdiam diri sejenak setelah dari Arafah untuk mengambil batu kerikil. Nah, batu kerikil ini sebanyak 7 batu kerikil. Lalu yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Tadi ya maaf, yang selanjutnya yaitu melontar jumrah Aqabah, yaitu melempar 7 batu kerikil ke jumrah Aqabah di Mina. Saat melempar itu Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dan yang selanjutnya yaitu tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan arahnya itu muter ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Saat masuk ke Masjidil Haram itu melangkah dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan sambil membaca doa masuk masjid. Dan saat tawaf ini disunahkan untuk mengusap atau mencium Hajar Aswad jika memungkinkan. Lalu yang ketujuh yaitu sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Lalu sambil membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, yang artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah sebagian dari syiar Allah. Yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda bebas dari sebagian larangan ihram. Nah, yang tadi kan di ihram nggak boleh kan cukur rambut, mandi wangian. Karena itu sudah selesai ihram, dia tahallul, mencukur atau memotong rambut sebagian tanda bebas dari larangan ihram. Jadi sebagai tanda selesai ihram gitu. Nah, untuk laki-laki itu lebih disarankan dicukur habis atau digundulin gitu, dibotakin. Nah, untuk perempuan itu minimal 3 helai rambut. Nah, lalu yang terakhir itu tertib. Tertib itu sesuai urutan dari awal, cara pelaksanaannya, lalu syarat, rukun itu harus diperhatikan. Nah, di sini ada bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah ini dibaca selama perjalanan. Tapi kalau misalnya haji itu dimulai dari setelahnya sampai sebelum melontarkan jumroh. Sedangkan umroh itu dimulai dari setelah niat ihram sampai sebelum melaksanakan tawaf. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Sekarang kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Sekali lagi suaranya keluarin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Baik, selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan umroh. Nah, tata cara pelaksanaan umroh ini sama seperti tata cara pelaksanaan haji. Bedanya, kalau umroh itu hanya ada ihram dan niat di miqat, lalu ada tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, bedanya sama tadi di haji itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit di Musdalifah, dan tidak ada melontarkan jumroh. Jadi hanya 4 aja urutannya. Dan niatnya yaitu labbaika umrata. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ada yang nggak ngerti atau belum ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, udah paham semua berarti ya?
Paham semua? Oke, kalau gitu di sini Ibu punya lembaran kertas yang berisi pertanyaan. Jadi kalian buat kelompok sebaiknya 3 kelompok aja mungkin ya, biar berbaris ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian isi. Ya, kalian diskusikan sekarang dan minggu depan itu ditampilkan. Oke? Ini kelompok 1. Diskusikan ya, tulis jawabannya di kertasnya. Kelompok 2. Ya udah, kalau gitu 4 kelompok berarti ya. Nih, kelompok belakang, oke? Ya, isi ya. Isi. Ibu kasih waktu 3 menit buat isi. Ayo. Kasih ya. Sesuai pemahaman kalian aja, ya, yang kalian tahu aja, yang kalian tahu aja ya, yang sudah tadi dijelaskan. Sekarang diisi. Ayo isi, dikerjakan. Sudah selesai? Sudah semuanya? Oke, semuanya waktunya habis ya. Itu kertasnya kalian simpan dan kalian presentasikan perwakilan kalian di pembelajaran selanjutnya. Oke? Nah, sebelum kita tutup, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oh, mau? Silahkan. Siapa namanya? Siapa? Dewi. Ya, silakan Dewi. Betul sekali. Tepuk tangan buat Dewi. Oke, satu lagi nih. Siapa yang bisa nyimpulin? Satu lagi, beda laki-lakinya. Siapa yang bisa nyimpulin? Ayo, siapa yang bisa nyimpulin? Siapa yang bisa nyimpulin? Satu lagi, laki-laki. Bos kiri mau ditunjuk. Siapa? Siapa? Sendiri kesimpulannya Bu. Gak boleh dong. Ayo siapa? Siapa yang mau? Kamu mau? Siapa namanya?
Siapa namanya? Fadli. Oke, Fadli itu bahasa infonya. Sebisa Fadli aja. Ayo. Ayo silakan Fadli. Ayo. Apa pengen deketin itu nggak apa-apa. Ayo, dia ini baca apa? Ya tadi aja yang kali dia dibaca apa-apa. Ya, yang dari itu. Silakan Fadli. Ayo. Udah nggak apa-apa baca aja. Yuk. Kamu siapa? Silakan baca ya. Yang kenceng dong suaranya. Yang lain tim ya. Ya. Oke, tepuk tangan buat Fadli. Ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya itu ibadah haji dan umrah merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT yang memiliki aturan, syarat, rukun, dan tata cara yang harus dilaksanakan dengan benar. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Sedangkan umroh juga wajib sekali umur hidup sekali bagi yang mampu. Nah, seorang muslim tidak hanya menjalankan kewajiban ibadah, tapi juga melatih kesabaran, keikhlasan, serta memperkuat keimanan. Pada akhirnya, ibadah ini mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah kembali kepada Allah dengan hati yang suci dan penuh ketundukan. Nah, haji dan umroh mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Nah, jadi kalian nih yang ada niatan untuk pergi haji, umroh, itu bisa dikumpulin dan sekarang dipikir. Kalau nggak salah ya, untuk sekarang itu harga haji itu sekitar 60 sampai 70 juta. Sedangkan umroh itu sekitar 27 sampai 50 juta. Bisa dari sekarang kalau niat kumpulin. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Untuk pelajaran selanjutnya itu mengenai jenazah. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu tentang jenazah. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian semangat terus belajarnya, jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.